Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang masih di dimensi 3, cuma sekarang itu part ketiganya alias lanjutan dari part 2 ya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, kalian boleh subscribe, like, sama komen dulu ya YouTube-nya Miss Hikmah. Oke. Nah, sekarang judulnya adalah jarak titik ke bidang. Nah, sekarang definisinya dulu ya. Sebenarnya jarak titik ke bidang itu apa? Jarak titik ke bidang adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Nah, kemudian proyeksi suatu titik ke bidang itu sangat ditentukan oleh letak titik itu yang akan diproyeksikan pada garis perwakilan dari bidang tersebut. Nah, mungkin kalau dari definisinya itu agak panjang. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya. Ini ada 4 gambar. Nah, 4 gambar ini masing-masing beda-beda ya alasnya. Nah, yang pertama, di sini ada sebuah gambar dengan alas seperti persegi ya. Nah, kemudian di sini itu kita bisa tahu jarak titik ke bidangnya itu bagaimana sih? Nah, gini. Misalkan ada titik di T. Nah, titik T ini kemudian kita tarik garis ke suatu bidang. Nah, pas ditarik garis, misalkan garis ini O ya, titik ini O. Jadi TO. Nah, TO itu merupakan jarak dari titik ke bidang. Jadi T-nya itu titiknya. Nah, O-nya itu titik yang sudah ada di bidangnya. Nah, bidangnya itu yang bawah ini ya. Jadi alas ini sebagai suatu bidang. Nah, kemudian gambar yang kedua itu hampir sama, tapi bedanya titik T-nya itu tidak lagi di tengah banget, tapi dia diambil agak menjorok sedikit ke pojokan dekat titik D ya. Nah, ini sama, berarti TO itu ya, berarti itu adalah jarak titik T ke bidang. Nah, bidangnya itu diwakili oleh titik O ini gitu. Nah, ini di sini itu beda. Intinya sih gini, intinya kalau jarak titik ke bidang itu berarti kalian fokus aja ke titiknya, ke bidangnya gitu ya. Ke bidangnya itu nanti dia itu harus bersilangan. Nah, lihat deh gambar yang pertama. Ini kan dia bersilangan tuh ya diagonalnya. Nah, tengah-tengahnya itu bidangnya. Nah, ini juga sama. Disilang dulu, titik tengahnya itu merupakan bidangnya. Nah, kemudian yang di bagian ketiga nih, gambar ketiga ini, nah ini tuh titiknya tepat banget di rusuk ya. Nah, jadi dia itu bukan lagi O, tapi dia langsung ke PD, karena D ini sudah mewakili suatu bidang gitu, bidang ABCD. Nah, dan terakhir adalah gambar keempat. Ini itu bentuknya alasnya segitiga. Nah, kalau alasnya segitiga ini tuh gimana dong? Nah, berarti kalau jarak titik ke bidangnya itu berarti kan TO. Titiknya itu kan T, bidangnya itu diwakili oleh titik O. Nah, di sini itu merupakan titik tengahnya. Jadi titik tengah bidangnya itu namanya O ini nih gitu. Nah, kemudian di sini ada sebuah pertanyaan kayak nomor 1, itu kan bentuknya adalah sebuah kubus ya. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaannya, panjang ruas garis BC itu apa sih? Nah, kalian cek garis BC, lihat ini, BC. Nah, kalau BC berarti gimana? Berarti jarak antara titik B dengan bidang CDGH. Kok bisa sih CDGH? Karena kan kalian tadi lihat garis BC ya, BC. Berarti kalau titiknya di B, bidangnya itu C. Titik yang mewakili bidang itu C. Jadi C ini bidangnya apa aja? C ini berarti bidangnya CDGH gitu. Nah, coba kalau misalkan yang kedua, panjang ruas garis CD. Kalian lihat CD berarti kan titiknya C, ya enggak? Kalau titiknya C berarti bidang yang di sini apa? Yang ada D-nya berarti ADHE gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah balok. Nah, di sebuah balok ini ada KLMNOPQR. Pertanyaannya adalah panjang ruas KN. KN, mana KN? Ini kan ada K, ada N. Berarti titik K bidangnya itu yang mewakili si titik N. Jadi apa dong bidangnya? Ya, M, N, R, Q itu bidangnya.
Kemudian panjang ruas garis OP. OP mana? OP. Berarti titik O sama bidang yang diwakili oleh titik P. Itu bidang apa? Bidang LM KP gitu. Yang ketiga, ini sama ya, bentuknya balok, cuma baloknya ini rada panjangnya ke samping gitu ya, lebih panjang. Nah, di sini contohnya panjang ruas garis HE. Kalian lihat, HE berarti titik H sama bidang yang diwakili oleh titik E, yaitu bidang apa? AB, FE. Dan yang terakhir adalah CG. Mana CG? Ini C, ini G. Berarti titiknya C. Nah, titik G ini mewakili bidang apa? Mewakili bidang EFGH gitu. Kemudian contoh soalnya ya, contoh soalnya misalkan diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya A cm, titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Nah, seperti biasa, untuk mengetahui jawabannya itu seperti apa, kalian wajib banget buat gambarin sebuah kubusnya dulu ya. Ini sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian kita tentukan garis-garisnya dulu, disesuaikan dengan yang di soal. Yang pertama, itu titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Jadi kalian cari rusuk BF, kemudian ambil titik tengahnya, dan kita tuliskan itu dengan titik Q. Kemudian setelah itu kalian lihat di soalnya, tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Kalian cari titik H, kemudian kalian cari bidang ACQ. ACQ. Nah, kalau misalkan kalian gambar pakai garis putus-putus, ACQ itu membentuk sebuah segitiga. Nah, jadi jarak antara titik H ke bidang ACQ itu kalian bisa tarik garis nih dari titik H ini ke tengah-tengah. Nah, tengah-tengah dari si bidang ACQ itu. Nah, tengah-tengahnya itu di sini. Di sini kita simbolin aja sebagai O. Nah, jadi kalian itu nanti yang ditanyakan adalah HO, oke? HO ya yang ditanyakan, karena itu adalah jarak antara titik H dengan bidang ACQ. Nah, untuk mengetahui HO itu gimana, itu kalian bisa pakai rumus Pitagoras. Kenapa bisa pakai rumus Pitagoras? Karena HO ini tegak lurus dengan AC, oke? Nah, ini HO, ini tegak lurus dengan AC. Kalau tegak lurus itu artinya dia bisa menggunakan teorema Pitagoras gitu. Nah, untuk mencari HO, lihat kalian ya, HO itu ternyata sisi apa? Sisi miring. Nah, oke. Kalau sisi miring, gimana caranya? Kalau sisi miring di teorema Pitagoras tinggal dijumlah, ya enggak? Jumlah dari sisi tegak sama sisi alas. Nah, sisi tegaknya yang mana? HD atau DH boleh. Dibalik-balik boleh. Itu namanya sisi tegak. Nah, sisi alasnya apa? DO. Atau bisa kita simpulkan rumusnya ini ya, ini Pitagoras sama aja. Jadi HO sama dengan akar dari DO pangkat 2 ditambah DH pangkat 2. Nah, hasilnya sama dengan DO. DO itu, nah ini lihat, DO itu adalah setengah dari diagonal sisi DB. Jadi diagonal sisinya itu kan DB. Nah, berarti kalau DO itu kan setengahnya, makanya di sini setengah dikali A akar 2. Kenapa kok bisa A akar 2? Karena rumus dari diagonal sisi pada kubus itu adalah sisi akar 2. Sedangkan di soal ini sisinya itu nggak diketahui apa, cuma diketahui A doang. Maka di sini sisinya diganti pakai A. Jadi setengah A akar 2 pangkat 2 ditambah DH. Kalian tahu DH apa? DH itu rusuk. Di sini diketahui juga rusuknya cuma A doang, bukan angka. Jadi kita tulis di sini juga A. Jadi A pangkat 2. Nah, hasilnya adalah 1/2 A akar 6. Dari mana 1/2 A akar 6? Ini Miss Sigma sudah ada dari sini cara versi lengkapnya. Jadi awalnya kan gini. HO sama dengan 1/2 A akar 2 dipangkatin 2 ditambah A pangkat 2 kan. Berarti HO-nya sama dengan, nah 1/2 dipangkatin 2 itu hasilnya 1/4. A dipangkatin 2 itu hasilnya A pangkat 2.
akar 2 kalau dipangkatin 2 itu hasilnya 2. Alias kalau akar ketemu pangkat 2 itu akarnya boleh langsung dihapus aja, tinggal angkanya aja. Nah, ditambah A pangkat 2. Nah, kemudian HO. HO berarti tadi ini kan 1 dikali A berarti kan 1. 1 dikali 2 berarti 2. 2 per 4 karena 4-nya ini kan gak ada temennya, jadi 2 per 4 A pangkat 2 ditambah ini A pangkat 2 tetap aja A pangkat 2. Nah, jadi HO sama dengan 2 per 4 A pangkat 2. Nah, di sini lihat A pangkat 2 di sini itu kita anggap 1. Karena kan ini depannya kosong nih, kalau depannya kosong gini nggak ada, itu kita anggap 1. Nah, kalau 1 di sini itu kita lihat ke bawah sininya. Bawah sininya berapa? Kalau bawahnya sini 4, berarti 1 di sini maksudnya 4 per 4 gitu. Kalau misalkan bawah sininya 10 ya berarti di angka sininya, angka depannya jangan 4 per 4 lagi, diganti jadi 10 per 10 gitu. Jadi 2 per 4 A pangkat 2 ditambah 4 per 4 A pangkat 2. Jadi HO sama dengan, ini kan karena bawahnya sudah sama-sama 4, berarti bisa langsung dijumlahkan. Tinggal 2 ditambah 4 hasilnya 6. Bawahnya tetap kan 4, jadi 6 per 4 A pangkat 2. Nah, dari sini itu kita bisa sederhanakan lagi. Jadi HO sama dengan, nah ini kan ada A pangkat 2 sama akar gini ya. Nah, kalau A pangkat 2 diakarin itu hasilnya A aja. Jadi pangkat 2-nya itu udah hilang. Nah, tinggal akar 6 sama akar 4 kan. Jadi akar 6 per akar 4 dikali akar 4 per akar 4. Kenapa kok dikali? Ini namanya kali sekawan. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan soal yang bawahnya itu bentuknya masih akar, maka kalian harus kalikan dengan sekawan atau kalikan dengan bawahnya juga gitu. Nah, ini itu sama Mi Sigma tuh dipisah gitu loh. Ini kan akarnya tuh kan keseluruhannya. Jadi ya maksudnya sama aja, akar 6 sama akar 4. Makanya di sini akar 6 sama akar 4 itu dipisah ya. Akar 6 di atas per akar 4 dikali akar 4 per akar 4. Ingat, kalau di bawahnya akar tadi harus dikali dengan sekawannya. Kalau di bawahnya di sini akar 5, berarti kalian dikalinya ya akar 5 per akar 5 gitu. Oke? Kemudian tinggal langsung aja dikali 6 kali 4 hasilnya akar 24. 4 kali 4 hasilnya akar 16. A-nya tetap ya, karena itu udah gak bisa lagi, udah mutlak, pokoknya itu A jadinya. Terus 24 ini bisa diperkecil jadi berapa? Jadi 6 dikali 4 per akar 16. Akar 16 itu hasilnya 4. Nah, dari sini kan bisa nih akar 4. Akar 4 tuh berapa sih? 2. Akar 6 kan gak bisa, makanya di akar 6 aja tetap. Jadi 2 akar 6 per 4 dikali A. Nah, ini 2 sama 4 bisa lagi diperkecil, sama-sama dibagi 2. Jadi 2 bagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2. Nah, akar 6 sama kali A-nya tetap begitu. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini diketahui kubus ABCD EFGH yang panjang rusuknya 10 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang AFH. Seperti biasa, kalian harus menggambarkan sebuah kubus. Nah, di sini sudah ada kubusnya ABCD EFGH. Kemudian kalian fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, AFH ini bidangnya wajib banget kalian gambar dulu. Ternyata setelah digambar, bidang AFH ini membentuk sebuah segitiga gitu ya. Nanti kalian baru tarik dari titik E ke bidang AFH ini. Jangan lupa di sini sisinya itu, rusuknya atau sisinya itu 10 ya. Berarti karena kubus, maka semuanya sama 10, 10, 10 gitu. Nah, kemudian untuk gambar lebih rincinya, nah berarti kan tadi kan berapa jarak titik E ke bidang AFH gitu kan. Nah, tadi kan kalian sudah dikasih tahu kalau menentukan jarak ke titik tengahnya itu kalian harus ambil garis lurus yang tepat banget di tengah-tengahnya. Nah, jadi gini, dari titik E kita lurusin ke bidang AFH, ternyata di sini titiknya. Nah, di sini kita sebut aja titik tengahnya itu dengan T. Nah, jadi nanti kalian cari ET ya gitu ya. ET itu berapa? Nah, atau gambar lebih jelasnya lagi ke sebelah sini.
Nah, di sini ternyata ET itu membentuk juga sebuah segitiga. Nah, segitiga apa? Segitiga E, O, A gitu. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi ya, E, O, A. Nah, kita fokus ke ET karena ET ini merupakan jarak titik E ke bidang AFH gitu ya. Nah, untuk mencari ET itu berapa, itu kita nggak bisa langsung karena kita harus tahu dulu. Sebenarnya yang kita ketahui itu ada EA ya. EA ini diketahui karena ini tuh termasuk rusuk di kubus, maka di sini 10 gitu ya. Nah, kemudian AO itu kita sudah tahu belum AO itu berapa? Nah, untuk AO juga sama ya, belum diketahui. Nah, EO juga sama, belum diketahui. Nah, makanya kita cari dulu. Ya, lebih gampang itu kita cari EO dulu. Kenapa? Karena EO itu coba lihat di gambar yang kubus. EO itu termasuk diagonal sisi loh, tapi setengahnya ya. Kalau diagonal sisinya kan EG. Nah, kalau misalkan EO itu berarti setengah dari diagonal sisi. Berarti setengah dari EG. Maka di sini bisa kita rumuskan EO sama dengan 1/2 dikali EG. EO sama dengan 1/2 dikali EG itu kan diagonal sisi pada kubus yang bisa dirumuskan dengan S akar 2. Nah, maka EO sama dengan 1/2 dikali S. S itu kan sisi pada kubusnya berapa? 10 kan? Maka di sini juga 10. Setengah dikali 10 akar 2. Jadi EO sama dengan 1/2 dikali 10 itu hasilnya 5. Berarti jawabannya 5 akar 2. Nah, tadi AE udah tahu ya, tadi AE karena termasuk rusuk jadi dia 10. Nah, kita sekarang karena sudah tahu AE-nya berapa, EO-nya berapa, berarti kita bisa tahu AO. Nah, cara nyari AO-nya, nah ini dia, pakai rumus Pitagoras. Karena AO itu sisi miring, maka nanti Pitagorasnya rumusnya itu dijumlah, yaitu sisi tegak ditambah sisi alas. Sisi tegaknya itu AE pangkat 2 ditambah sisi alasnya itu EO pangkat 2 sama dengan akar dari AE pangkat 2. AE itu berapa? Di sini tadi sudah, AE itu 10, berarti 10 pangkat 2 ditambah EO, berapa EO? EO itu 5 akar 2, berarti ditambah 5 akar 2 pangkat 2. 10 dipangkatin 2 hasilnya 100. Nah, 5 akar 2 dipangkatin 2 itu hasilnya berapa? Dikali masing-masing ya. Pertama 5 dulu. 5 dipangkatin 2 hasilnya 25. Akar 2 dipangkatin 2 itu hasilnya 2. Jadi 25 kali 2 50. 50 ditambah 100 sama dengan 150. Bisa diperkecil jadi 25 dikali 6 gitu. 25 kan bisa. Akar 25 berapa? 5. Akar 6 gak bisa, berarti tetap aja akar 6. Maka jawaban AO adalah 5 akar 6 cm. Kemudian kita menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan luas segitiga. Nah, untuk rumus dari luas segitiga itu setengah alas dikali tinggi. Berhubung ini ada dua segitiga ya, kalian bisa lihat kan, segitiga ada AEO ini ada dua segitiga. Pertama ada segitiga AEO, kedua ada segitiga AET. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, karena rumusnya ada dua-duanya sama-sama segitiga dan rumusnya sama, setengah alas kali tinggi. Nanti setengahnya ini karena dua-duanya sama setengah nih, ini bisa dicoret, jadi setengahnya coret, setengahnya coret, jadi udah nggak ada ya setengahnya, tinggal alas dikali tinggi aja. Untuk alas yang pertama itu alasnya adalah EO, oke, tingginya AE. Untuk yang kedua alasnya itu AO. Nah, tingginya yang mana? Tingginya yang ET gitu ya. Kemudian kita tinggal masukin aja EO-nya berapa, tadi udah diketahui kan EO. Nah, ini 5 akar 2, berarti 5 akar 2 dikali AE 10 sama dengan AO, tadi kita udah tentuin AO 5 akar 6. 5 akar 6 dikali ET. ET itu kan kita mau cari ET dari awal kan. Nah, makanya ET-nya tetap aja ET. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50 akar 2 sama dengan 5 akar 6 dikali ET. Kalau mencari ET berarti harus dibagi 50 akar 2 dibagi 5 akar 6. Nah, kemudian hasilnya berapa? Hasilnya kan 50 bagi 5 itu kan berarti kan 10 ya. Berarti 10 akar 2 per akar 6. Nah, tadi di bawahnya nih sama ketemunya akar 6, berarti harus dikali dengan sekawan. Berarti 10 akar 2 per akar 6
kali akar 6 per akar 6. Hasilnya berapa? 10 akar 12. Nah 12 itu dari 2 kali 6 ya. Per, nah akar 6 dikali akar 6 kan hasilnya akar 36. Akar 36 itu kan berarti berapa? 6 kan, makanya sih langsung aja tulisnya 6. Nah kemudian 12-nya ini itu bisa kita jabarkan jadi 4 dikali 3. Nah terus 10 sama 6 ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 10 bagi 2, 5. 6 dibagi 2, 3. Oke, lanjut ya. Akar 4 itu berapa? 2 ya. Jadi di sini bisa 5 dikali 2. Akar 3 karena nggak tahu berapa, berarti akar 3 aja. Per 3. Nah berarti kan 5 kali 2 berapa? 10. 3 tetap, akar 3 juga tetap. Jadi ini kebablasan nih ya akarnya. Jadi jawabannya ET-nya itu berapa? ET-nya itu 10 per 3 akar 3 gitu. Nah ini dia latihan soalnya. Latihan soalnya kalian tinggal jawab seperti biasa, ditaruh di buku tulis matematika, kemudian kalian upload filenya berupa PDF di Moodle. Oke? Nah, untuk sekian dulu untuk materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.